Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inginkah kita menjalani hidup yang bertujuan dan bermakna? Ini mungkin terdengar terlalu sederhana. Tetapi coba kita pikirkan apa yang kita lakukan dengan baik dan kita temukan cara untuk melakukan lebih banyak hal tersebut. Kemudian kita pikirkan apa yang tidak kita lakukan dengan baik dan kita temukan cara untuk mengurangi hal-hal tersebut. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi unik. Dia membentuk kita dengan cara yang spesifik untuk tujuan khusus yang hanya kita dapat mewujudkannya. Dalam parafrase sebuah bagian dari firman Tuhan Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentukmu dalam kandungan, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau melihat terang hari, aku telah memiliki rencana-rencana kudus bagimu. Apapun yang terjadi, kita dapat bersandar pada kebenaran bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita dan bahwa Dia membentuk kita untuk berhasil. Dia telah membentuk kita sebelumnya untuk rencana-rencana tersebut. Rencana Tuhan untuk hidup kita tidak dimulai sejak kita dilahirkan. Rencana-rencana itu dimulai sebelum kita lahir. Ketika Alkitab mengatakan Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Tetapi inilah bagian terbaiknya. Cara Tuhan membentuk kita menunjukkan bagaimana Tuhan ingin menggunakan kita. Jadi, bagaimana kita menemukan cara unik Tuhan menciptakan kita? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, istilah yang lain yang sangat baik dalam akronim bentuk adalah karunia rohani. Hati, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman kita. Inilah 5 hal yang membentuk kita. Dan dengan melihat setiap bidang ini kita akan mulai memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karunia rohani adalah kemampuan yang diberkati Tuhan untuk melayani Dia, yang hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Misalnya beberapa karunia memotivasi kita untuk pelayanan, seperti karunia melayani, karunia mengajar, karunia memimpin. Semua itu menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang ditawarkan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang hati, itu mengacu pada kumpulan keinginan, harapan, minat, ambisi, impian, dan kasih sayang yang kita miliki. Itulah yang kita sukai dan yang paling kita pedulikan. Kemampuan adalah bakat alami yang kita miliki sejak lahir. Tuhan ingin kita melakukan apa yang kita mampu lakukan. Sedang kepribadian adalah mempengaruhi bagaimana dan di mana kita menggunakan karunia dan kemampuan rohani kita. Kita akan menggunakan karunia kita dengan cara yang berbeda dari orang lain. Dan pengalaman mengajarkan kita pelajaran yang membantu kita menjadi dewasa. Pengalaman juga membantu kita melayani orang lain yang mengalami pengalaman serupa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagian terakhir adalah sahabatku. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menghancurkan cetakan itu. Tidak ada orang lain yang seperti kita. Doa kita adalah semoga kita senantiasa menemukan kebebasan dan energi baru saat kita hidup dan melayani sesuai dengan bentuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melayani Engkau dengan bentuk yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.